dulu Mas. Oke, kalian mau tahu apa nih dari aku? Biodatanya. Nama, asal, terus apa lagi? Nama, daerah, terus mungkin Masnya kan bagian dari TDC ya. Mungkin bisa Ya, benar. dijelasin sedikit dari UKM yang Mas ikut gitu Mas. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Farel. Aku F54.1.044. Aku asalku dari Tegal. Nah, terus aku di TDC. Jadi mungkin kalian tahu kan, bahwasanya ada beberapa unit atau pada pengembangan kewirausahaan di TES, yaitu Kopma, TDC, BEM, dan Himpunan. Nah, aku di TDC gitu. Itu sih, Fiona. Ada lagi nggak? Mungkin nanti bisa dilanjutkan nanti. Mungkin sebelumnya Ya, kita bisa dari kami bisa perkenalan satu-satu terlebih dahulu Mas. boleh ya, silakan. Mungkin bisa dari saya dulu ya. Perkenalkan Mas, nama saya Fion Divani Syahaya, saya dari Surabaya. Mungkin bisa Oke, halo dilanjutkan. Fiona. Iya Mas. Chill aja, nggak usah tegang anjir. Santuy. Soalnya tahu nih, di TDC aku gimana orangnya. Oke, siapa nih yang Belum. mau kenalan? Ya, Eh, eh, Salam kenal sebelumnya Mas. Perkenalkan saya Abdul Hakim Alamin, biasa dipanggil Hakim, asal dari Kepulauan Riau Mas. Waduh, anak Jakarta nih. Halo Abdul. Selanjutnya mungkin saya Mas, perkenalkan nama saya Ahmad Mirzak Nizar, biasa dipanggil Mirzak dari Jombang. Halo Mirza. Halo Mas. Hmm. Perkenalkan nama saya Ahmad Zorif Ramadan, biasa dipanggil Zorif, asalnya dari Lamongan, Mas. Halo Zurif. Perkenalkan Mas, nama saya Ahnaf Farel Muzaki, biasa dipanggil Farel, asalnya dari Pemakasan, Madura Mas. Halo, Mas. Halo. Loh, Farel sama Farel. Oke, halo. Perkenalkan Mas, nama saya Astrid Ayuning, bisa dipanggil Astrid, asalnya dari Probolinggo. Halo Astrid. Ini nggak di Jawa Tengah nih. Ini. Next. Halo Mas, perkenalkan aku Fani Ahmad Rifansa, biasa dipanggil Fani, asalnya dari Mojokerto. Halo Fani. Halo Mas. Kenalkan Mas, nama saya Marisa Marisa, biasa dipanggil Marisa, saya dari Probolinggo. Halo Marista. Perkenalkan Mas, nama saya M. Sakwel Bowo, biasa dipanggil Sakwel, asal saya dari Bengkulu Mas. Oh, halo, Sakwil. Ya Mas. Udah semua nih? Oh, saya belum Mas. Oke, ayo Tabita. Halo Mas, perkenalkan nama saya Tabita Hasian, asal dari Medan. Salam kenal ya Mas. Oke, halo Tabita. mungkin dari kami sudah perkenalan semua Mas. Mungkin teman-teman udah mulai bisa bertanya kepada Mas Farel. Boleh. Chill aja, nggak usah tegang anjir. Santai. Kalian tegang semua nih mukanya nih. Gimana Fiona, gimana? Mungkin bisa dari saya dulu ya Mas. Mungkin Mas bisa nyeritain gimana ceritanya Mas bisa ikut UKM TDC itu Mas. Oke, jadi waktu maba, itu kan tadinya kan bukanya kan waktu maba kan. Nah, waktu maba tuh aku gabut banget. Kan masa kuliah pulang doang. Ya akhirnya aku nyari nih kan nyari wadah berkembang gitu. Nah, kalian kan mungkin tahu gak ada beberapa kategori wadah berkembang kan. Kan ada 4 nih. Kewirausahaan, minat bakat, manajerial, sama keilmuan. Nah, kalau keilmuan, aku orang itu agak goblok gitu loh. Jadi nggak mungkin lah berkembang di situ gitu. Kemudian manajerial.
manajerial tuh apa ya, menurutku tuh bakal bisa berkembang seiring bertambahnya pengalaman kalian gitu loh. Itu. Kemudian apalagi sih minat bakat kan. Minat bakat. Nah, kalau minat bakat itu terlalu general gitu. Sementara kan kita kan kampus teknologi, jadi kan kurang-kurang mengarah situ. Kecuali kalau misalkan kalian kuliahnya di universitas atau kampus seni gitu, itu kan lebih relate. Nah, kemudian aku nemu nih ada kewirausahaan nih. Menurutku sih keren sih, karena kewirausahaan tuh bisa mencakup semuanya gitu, ke keempat bidangnya. Kalian bisa masuk dalam bentuk kita menganalisa pasar. Kemudian manajer kita bisa dapat karena kita mengatur berbagai orang di dalamnya. Kita mengatur berbagai orang, kita mengatur berbagai sifat-sifat orang sehingga menjadikan suatu bisnis yang bagus. Kemudian minat bakat, ya itu jelas dong aku minat di situ. Itu sih paling Yona. Gitu. Nah, mungkin satu lagi sih. Terus biasa aku waktu maba itu nggak terlalu ngumpul-ngumpul di kader gitu. Jadi aku tak peralihan ke sana gitu. Gitu. Oh, Gitu gitu. sih. Baik, Mas. Mungkin ada teman-teman lain bisa bertanya. Mungkin dari saya, buat Halo, sekarang Mas. dari Masnya, ya ada ngelakuin kegiatan wirausaha apa Mas? Gitu. Aku sekarang udah vakum sih. Karena nggak ada yang ngurus gitu. Ya udah berhenti aja gitu sih paling. Gitu, Mirza. Kalau dulu berarti udah pernah itu buka usaha kan? Udah. Nah itu Mas, boleh diceritain tuh yang Oh, bisnisku apa aja gitu ya, Mirza? iya Mas. Iya, mungkin balik lagi nih aku nanya ke kalian dulu nih. Di sini yang udah pernah bisnis siapa ya? Dari saya belum Mas. Belum. Mati anjing. Sorry. Sudah masuk, Mas. Oke. Gimana? Ada yang udah pernah bisnis belum? Atau masih belum semua nih, BTW? Kalau dari saya masih belum sih, Mas. Mungkin kayak cuma dengar-dengar dari punya mama aja mungkin. Oh. Yang lain. Ada yang udah pernah kah? Jadi saya juga belum. Saya juga belum, Mas. Saya juga belum, Mas. Semua belum semua. Saya pernah cuman 3 bulan, Mas. Bertahan 3 bulan. Nggak apa-apa. Mungkin Fani bisa cerita Sekarang nih lagi pengalaman vakum. bisnisnya Fani nih. Dulu. Nggak sering-sering aja Aduh. ya. Gimana? Enggak sih, dulu tuh, iya Mas. Jadi dulu tuh apa ya, dalam tanda kutip sebenarnya saya nggak kayak bener-bener niat yang apa ya, malah dari awal pengen niat wirausaha dulu waktu SMA itu karena dulu tuh ada program pendanaan wirausahawan gitu Mas di SMA aku. Dulu pendananya tuh sekitar 10 juta. Nah dulu waktu itu kalau boleh ceritanya tuh kelas 10 ya. Ya anak kelas 10 gitu, nggak ada pengalaman apa-apa dikasih uang 10 juta kan bingung juga gitu Mas. Akhirnya waktu itu yang digunain cuma sekitar 2 jutaan. Nah itu aku sama temanku gitu kan tim. Terus bikin produk apa gitu sampai akhirnya terus bikin produk makanan waktu itu. Nah terus ngelihat dari itu kok kayaknya makanannya itu ada prospeknya gitu. Terus aku terusin sendirian terlepas dari program itu tadi udah selesai. Cuman akhirnya aku ngeliatnya itu waktu kelas 3 SMA. Cuman akhirnya waktu itu karena ada kesibukan ikut les-les gitu buat persiapan SBM, jadi nggak keurus Mas. Jadi cuma bertahan 3 bulan doang dan sekarang nggak ngapa-ngapain. Gitu sih Mas. Oh, betul, mantap tuh Fani tuh. Keren banget Fani emang. Kalau dari aku ini sih, aku mungkin start bisnis aku itu sejak SMA juga. SMA aku cuman kayak jadi reseller aja sih, cuman jadi reseller. Cuman ambil barang dari Tokopedia, kemudian aku sell lagi gitu. Aku sell itu apa ya? Sampai nggak expect kalau aku ngejualnya tuh 2 kali lipat dari harga normal, dan itu juga laku anjir. Aku juga bingung gitu loh. Nah, akhirnya dari situ ya udah aku tak semangatin terus. Nah, kemudian
Habis itu kan itu kan waktu SMA kan. SMA aku di Tegal. Kemudian aku pindah ke Surabaya nih. Nah, aku coba peruntungan di Surabaya untuk menjual barang yang sama, ternyata juga nggak laku gitu loh. Akhirnya ya udah di Surabaya aku cukup nih buat jualan yang itu nih. Nah, kemudian waktu balik ke Tegal lagi waktu pandemi, aku lanjutin lagi gitu loh. Ternyata di waktu pandemi itu, waktu aku balik ke Tegal lagi itu banyak yang pesaingnya, banyak pesaing juga. Ternyata tuh banyak yang jual yang lebih murah sih gitu. Akhirnya setelah aku habis stok, ya udah aku stop gitu. Itu yang pertama. Kemudian ada yang berapa lagi sih bisnisku yang sempat aku bikin dan sekarang sudah berhenti gitu. Itu sih Mirzak. Begitu Mirzak. Menjawab nggak tuh Iya. kalian pengen kepo-kepo gitu? Iya sih Mas. Berarti sekarang lagi vakum aja. Mungkin kedepannya bakal buka lagi atau gimana Mas? Tunggu launching ya bulan depan. Oh siap Mas. Mantap. Oke. Udah jauh Mas. Sip, mantap. Ini ada yang luar ya? Ya lo, gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak? Saya izin bertanya, Mas. Silakan. Gimana sih, Mas, tips and trik memulai bisnis ini, Mas? Apa yang aja yang perlu disiapkan? Seperti itu, Mas. Oke. Menurut kamu tips untuk memulai bisnis itu apa? Hal yang penting dalam bisnis itu apa, Zorif? Ada modal, Mas, pastinya. Utamanya modal berarti ya, Zorif? Yang kata kamu nih. Yang bisa dijual gitu, Mas. Oh, jadi gini. Emang rata-rata mindset orang tuh buat bisnis tuh harus punya modal. Tapi itu kesalahan besar anjir. Yang dipunya adalah mindset. Mindsetmu harus bener dulu gitu. Mentalmu harus kuat dulu gitu. Kalau misalkan mentalmu dan mindsetmu udah kuat, bisnis itu nggak usah pakai modal anjir. Gitu. Nah, bisnisku yang pertama aja aku cuman bapak teman ada barang. Kemudian aku tak coba jualin aja gitu. Itu tak jualan dua kali lipat ternyata laku. Terus habis itu berlanjut, akhirnya aku nggak ambil dari temanku langsung. Akhirnya aku nggak ngambil dari temanku lagi. Tapi aku ambil dari itu sih supplier resminya gitu loh. Tangan pertamanya gitu dan ya udah let it flow gitu. Itu sih Zorif. Emang rata-rata tuh mindset orang tuh salah sih. Buat berwirausaha tuh harus modal dulu gitu. Nah, sih salah. Itu Zorif. Jadi yang pertama adalah mindset. Habis itu apa tadi ya? Mindset sama ini sih. Satu lagi. Langsung action. Gak usah banyak mikir. Itu Zorif. Menjawab nggak? Sangat menjawab, Mas. Terima kasih. Sama. Gimana? Ada yang mau nanya lagi nih, teman-teman? Jangan tegang anjir. Kalian mau nanya selain kewarausan, di luar kewarausan juga nggak apa-apa. Yang misalkan cara bagi waktunya atau cara apanya gitu-gitu. Permisi Mas, saya izin bertanya Mas. Kan Mas kan dulu kan pernah bisnis jadi reseller kan Mas. Itu membangun jalinan hubungannya itu gimana Mas? Maksudnya networkingnya gitu gimana tuh Mas? Networking apa nih? Maksudnya cari pasarnya tak? Ya, kurang lebih begitu Mas. Oh, jadi gini sih. Yang pertama adalah kalian harus memahami karakteristik pasar gitu. Dulu kan awal di Tegal kan, di Tegal itu IG apa ya? Kalau jualan itu fokusnya di Facebook. Ya maka dari itu aku langsung jualan di Facebook sih gitu-gitu. Mungkin beda-beda setiap kota. Mungkin di Surabaya beda lagi, mungkin Bengkulu di Sumatera beda lagi orang-orangnya. Mungkin mereka di Sumatera itu cenderung ke OLX atau misalkan IG gitu-gitu. Kan beda-beda juga. Ya harus ikutin strategi pasarnya aja gitu. Segmentasi pasarnya harus dikuatin gitu. Gitu sih, Syakil gitu. Syakwil. Apa sih namanya? Nama apa sih, sobat? Sakwel Mas. Oh ya itu Sakwel. Iya gitu Sakwel. Oh, berarti kita harus lihat dari segmen pasarnya dulu berarti ya Mas. Bener banget. Ya beda-beda. Iya sih, bener banget. Bener. Gitu Sakwel.
Oh, oke Mas. Terima kasih. Sama. Ada lagi nggak nih dari kalian? Santai aja ya sama aku. Chill, chill. Mas, saya izin bertanya, Mas. Silakan. Berarti kemarin Mas yang pertama kali jadi dosen Tokped itu udah ngerasain gimana punya penghasilan sendiri dong, Mas? Iya, benar banget. Kalau boleh tahu, Mas, hal apa dapat keuntungan pertama itu Mas gunain untuk apa, Mas? Oke. Nah, jadi ini sih waktu dulu itu kan aku biasanya kan dari kelas 11 sampai SMA lah, kelas 11 kelas 12. Nah, waktu kelas 11 sih masih buat have fun gitu loh. Nah, waktu kelas 12 profitnya aku tuh bisa nutup untuk biaya bimbel-bimbel segala macam buat masuk kuliah gitu. Gitu. Itu sih, Fiona. Wanita, Mas. Ya, Mas. Iya, oke. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Dari teman-teman lain mungkin bisa kalau mau bertanya langsung on mic aja, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, santai aja, anjir. Aku bukan kayak warga yang lain kok. Aman. BTW mau nanya nih ke kalian nih. Kan ada 4 kategori pengembangan usaha, pengembangan mahasiswa kan. Kalian dari 4 ini pengen yang apa aja? Kan ada minat bakat, keilmiahan, kewirausahaan, manajerial. Nah, kalian cenderung kemana nih, BTW? Kalau saya cenderung ke kewirausahaan, Mas, tapi sampai sekarang masih belum ada action sama sekali, Mas. Oke, yang lain. Saya juga kewirausahaan, Mas, sama kayak Zorif. Mantap. Pada kewirausahaan semua, tah? Enggak ada yang manajerial. Manajerial tes keren loh. Sorry. Siapa tadi yang mau ngomong? Gimana Mirzak? Ya, saya pengen ke manajerial. Mantap. Itu sih. Ya, selain siapa tadi? itu. Kenapa Mirzak? Kenapa? Izin bertanya, selain apa di TDC kan itu peng KWU, Masnya juga ngembangin di bidang lain manajerial atau minat bakat gitu, kayak ikut UKM atau ikut IMA atau gitu-gitu, Mas. Oh, TDC kan UKM, Bre. Oh, tapi kan maksudnya bukan UKM buat minat bakat, lebih ke KWU-nya, Mas. Oh, ini sih aku ikut silat sih dulu. Ikut silat anjir. Apa atlet silat nih? Dulu, cuman karena pandemi ya udahlah, males lah. Terus juga latihan online ya, males lah. Mending tidur di rumah. Gitu sih, Mirzak. Kalau emang TDC juga online kan, Mas? Iya. Bener banget. Tapi kan kalau silat kan ada latihan-latihan segala macam kan. Perisai diri kan. Ada Zoom meeting buat latihan kan males banget anjir aku. Oh iya, benar. Kalau TDC kan masih bisa diakalin lah. Kalau silat gimana anjir? Bingung lah. Ya kali main game silat. Game Naruto. Bener juga sih, Mas. Nah, Terima kasih, Mas, atas jawabannya. Sama. Kalian udah wawancara berapa warga BTW sampai saat ini? Izin jawab, Mas. Ada 5 warga, Mas. Siapa aja, Van? Ada kakak tingkat angkatan 17, Mas Siapa Andi. tuh? Kemudian ada Mbak Intan dari KWU HMTF. Kemudian ada Mas Komara dari UKM Catur, Mas Komara 19. Kemudian ada Mas Arif Fianto dari UKM BC juga, angkatan 19. Itu, Mas.
Itu Arifianto gila, Pak. Bisnisnya anjir, kalau kalian mau tahu aja. Tahu nggak omsetnya dia berapa? Berapa, Mas? Puluhan juta. Gitu. Itu sih. Itu yang bisnis herbal itu ya, Mas. Minuman herbalnya Masnya itu. Iya, bener banget. Mantap. Gitu sih. Gitu. Kalian kelompok berapa BTW? 14. Kelompok 14, Mas. Mentornya siapa? Mas Sidki. Oh, oke. Tadi Mirzak mau nanya nih. Gimana, Zak? Kayaknya mau nanya nih. Ini apa? Kan menurut Mas itu Mas Arifianto itu agak gimana ya? Kayak keren gitu kan. Soalnya omsetnya lebih tinggi daripada bisnis yang lain sekelas mahasiswa itu. Menurut Mas, yang dilakuin sama Mas Arifianto supaya bisnisnya lebih gede itu apa, Mas? Dari teman-teman yang lain yang punya bisnis yang nggak sebesar Mas Arifianto gitu, yang nggak dilakuin orang lain tapi dilakuin Mas Arifianto gitu, Mas. Lebih rajin sih dia sih. Dia orangnya rajin itu. Rajin banget. Itu sih mungkin dari situ. Aku juga kalah gitu loh. Dan dia juga sangat nyengket banget gitu loh buat nge-build-nya. Itu sih. Aku juga salut sama dia. Menurut Mas, rajin itu kunci keberhasilan. Iya dong. Iyalah, gila. Ada juga Mas orang yang nggak rajin tapi juga bisa sukses. Tapi ini beda, bro. Iya, Kalau yang dalam segi kepintaran emang nggak menentukan. Tapi kan ini kan dalam segi kegiatan. Kayak kalau kegiatan ya berarti harus rajin lah. Kamu nih. Iya, maaf. Oke, santai, chill aja. Ini di record ya, aku nggak boleh ngomong kasar. Lupa. Iya, begitu teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang lain yuk. Ayo, bisa yuk. Follow IG gue dong. Sama, kalian main LinkedIn nggak? Nggak terlalu aktif tapi, Mas. Main lumayan. Oke. Connect ya, Tiak, sama aku ya. Siap, Mas. Di ACC ya, Mas? Headbox. Wajib follow lah. Yang nggak follow, tak tutup ntar. Follownya sekarang atau nanti? Sekarang lah. Sekarang aja. Ayo, tak kasih waktu 5 menit nih. Sembari itu kalian ada yang mau tanya-tanya nggak? Atau tentang apa gitu? Atau mungkin masih bingung nih, TF mau ngapain gitu-gitu? Atau gimana? Lapor Mas, sudah saya follow. Cakep. Aku udah bisa HP. Kita cek nih, Farel. Oke, yang lain ada yang mau tanya-tanya nggak? Tentang apa gitu, bebas deh. Apa gitu, kayak motivasi, pengalaman, kiat-kiat sukses. Mantap, ada 6 orang. Cakep. Mau nanya, Mas. Kenapa, Van? Itu ada nggak sih, Mas, kayak program kewirausahaan mungkin yang memberikan apa ya, mungkin semacam kayak pinjaman modal atau apa di ITS, kayak program mandirinya ITS gitu, Mas. Aku dulu sempat kayak dengar IYT ya, Mas, kalau nggak salah ya, ITS Youth apa gitu. Terus kalau nggak salah kemarin Mas Farel juga aktif di yang di MC itu ya, Mas. Nah, ada nggak sih, Mas, program-program kayak gitu kedepannya di ITS ini yang mungkin memberikan bantuan modal gitu untuk program wirausaha muda gitu, Mas? Oke, jawabannya ada. Jadi kalau lingkup himpunan atau BEM aku nggak tahu sih ya. Tapi kalau lingkup ITS ada.
Jadi namanya itu YT, ITS Youth Technopreneur. Itu adalah lomba bisnis plan. Kemudian dana hibahnya itu 15 sampai 30 juta per tim. Kemudian yang disaring itu ada sekitar 40 proposal lah. Jadi 40 tim gitu. Gitu sih. Paling itu sih kalau buat dana hibah. Gitu. Habis itu ada DMC. DMC itu cuman kayak buat bentuk mindset bisnis aja, bukan buat bentuk dana hibah gitu. Tapi YT itu yang lomba bisnis dan ada dana hibah gitu. Gitu sih. Dan itu dana hibahnya tuh yang 15 juta sampai 30 juta itu bukan buat hadiah, tapi buat kalian ngembangin bisnis kalian dan bakal ada pelaporan gitu-gitu sih. Begitu. Fani. Itu kalau boleh tahu biasanya sekitar bulan apa ya, Mas? Run bulan 7, cuman nggak tahu tahun ini agak trouble sananya. Oh, Birokrasi. iya. Birokrasinya ribet dan irit. Iya, Mas, sama-sama. Iya. Makasih Mas infonya. Sangat membantu. Yoi. Mas, saya nanya, Mas. Iya, gimana? Tabita ya? Iya, kan ini saya baru lihat tadi nge-scroll sedikit, Mas, rupanya ini ya, divisi eksternal dari TDC. Kalau boleh tahu, Mas, dari TDC sendiri eksternal proker-prokernya apa aja ya, Mas? Fani bisa jawab nggak, Fani? Yang aku tahu ada Vision, Mas. Itu ada kunjungan ke UKM kewirausahaan univ lain atau kalau nggak ke startup gitu. Selebihnya mungkin masih belum begitu banyak paham betul, Mas. Oke, benar banget. Pertama Vision, yang kedua itu ada open house. Ya, kalau misalnya Vision kita keluar, open house itu dari luar ke dalam. Kemudian ada talk show, itu kayak suatu mega eventnya TDC gitu. Itu kayak kita ngundang, tahun ini rencananya pengen ngundang itu, Emil Dardak. Tahu kan? Kayak yang orang Jawa Timur siapa? Tahu kan? Emil Tahu, Dardak. Mas. Mantap. Sama Tom Liwafa ntar. Itu. Habis itu baru 3 ya. Terus keempat itu ada, apa lagi ya? Ada ini, entrepreneurship collaboration. Itu seperti kita membuka kerjasama untuk ormawa lain, untuk mengembangkan kewirausahaan. Nah, kemudian habis EC, satu lagi apa ya? Oh ya, LKMW. LKMW itu juga Procreate tadi yang bekerjasama dengan BEM gitu. Itu sih paling. LKMW kalian udah pernah ikut kan waktu tahun kemarin? Waktu semester 1? Nah itu prokernya TDC salah satunya. Begitu Tabita. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa bertanya. Iya nih, santai aja, chill. Mungkin ada yang bingung nih, kenapa sih masih TF tapi menggagalkan kewirausahaan, padahal TF itu fokusnya di keilmiahan itu. Barangkali ada yang mau nanya, silakan sih. Iya Mas, kenapa Mas? Yang tadi itu jawabannya. Jadi ini sih, kalian tahu kan kalau TF itu sangat-sangat luas ya, iya nggak? Iya Mas. Luas banget, kita mempelajari dari ujung sampai ujung, ya nggak sih? Dari ukuran yang mikro yaitu bahan, mungkin nanti kalian juga belajar bahan, sampai ke ukurannya makro. Makro itu contohnya energi gitu, energi kan besar, ya nggak? Kemudian kita juga mempelajari instrumen dan segala macam yang kompleks lah. Nah, jadi gini, menurut aku sih keilmiahan itu agak bullshit sih. Jadi kita penelitian doang gitu. Penelitian doang tapi outputnya itu buat nggak ada gitu. Outputnya kan paling pelaporan, habis itu nggak ada pengembangan secara lebih luas kan. Kita hanya nyara-nyarain aja gitu. Nah kalau kewirausahaan tuh aku mikirku tuh lebih aplikatif gitu sih. Jadi nggak cuma sekedar teori aja, nggak sekedar cuman kita berhenti aja gitu. Jadi isinya tuh lebih sustain lah gampangannya.
keberlanjutan itu sangat tinggi gitu di sana. Nah, kemudian ngomong juga TF kan sangat luas juga mempelajarinya, dan tahu nggak kalian satu mindset TF yang paling aku suka? Mau tahu nggak? Boleh Mas. Mau Mas. Jadi berpikirlah secara sistem gitu. Mungkin kalian ada ikut PTF kan? PTF kan kalau misalnya sistemnya ada input, proses, output tuh. Nah, itu yang paling fundamental untuk dalam berkegiatan gitu. Gitu sih. Jadi inputnya apa, mau outputnya apa, kita harus ada proses di sana. Dan aku menerapkan itu di kewirausahaan sih, dan itu emang sangat-sangat worth it di sana. Dan mumpung aku juga di TF itu menjadi luas, oleh karena itu kalau misalkan aku di kewirausahaan, terutama di bidang startup tuh aku bisa ngomong A, B, C, D gitu. Dan aku tahu gitu A, B, C, D itu tentang apa. Gitu sih paling. Gitu. Gitu. Sorry. Baik Gitu sih. Mas. Iya. Cuman kalau kalian yang suka keilmiahan jangan baper ya sama aku ya. Itu dalam point of view-nya aku doang kok. Tapi sebenarnya jujur saya juga sempat pikir seperti itu sih Mas. Kayak ilmiah itu nggak ada action yang aslinya gitu Mas. Sempat pikir gitu Iya. juga sih. Iya sih, kurang sustain menurutku. Tapi terserah, kalau misalkan orang suka keilmiahan juga monggo. Aku nggak ngelarang kok. Gitu yang lain teman-teman. Mungkin Fani kan tak aktif keilmiahan nih, mungkin yang lain itu jangan baper ya. Aja. Gitu sih paling. Itu. Ada lain nih teman-teman? Aku nanya apa ya? Aku bingung sumpah. Nanya apa ya? Kalian interaksi sampai kapan sih? Sampai Kalau yang interaksi bersama Mas Mbak Warga sampai tanggal 9 Juli, Mas. Lama ya, 9 Juli ya. Lama banget. Iya, Mas. Oke. Keren. Kulik-kulik aja itu warga-warga. Warga TF keren kok. Cuman jarang terekspos. Tuh. Ada yang mau nanya lagi nggak nih, teman-teman? Dari teman-teman 20. ini Mas, mau nanya. Gimana, Zak? Menurut Mas, kita ini sebagai mahasiswa itu, menurut Mas aja ya, lebih prefer ke ikut organisasi, terus panitiaan, gitu-gitu, atau ke tim, atau berwirausaha? Kalau dari sisi Masnya. Tadi apa dari tim, ke wirausaha, apalagi tadi organisasi ya? Iya. Penting semua sih menurutku. Penting semua. Tinggal kalian balance aja. Karena aku juga ngalamin semua gitu. Jadi kewirausahaan itu penting sih menurutku. Karena ya kita kan mahasiswa kan. Habis itu kan juga kan kita pengen kayak explore lebih banyak gitu loh. Nah, explore lebih banyak kan perlu dana. Ya enggak? Nah, gimana sih cara dapetin dana biar nggak minta orang tua ya kewirausahaan gitu. Kemudian organisasi itu juga penting. Usaha organisasi itu utama itu buat memperluas channel kalian gitu loh. Kalian punya teman di jurusan ABC, yang lain kan juga enak juga nanti ke depannya. Terus tim itu juga apa ya? Menurutku penting juga gitu. Tim itu juga kewirausahaan. Tim itu juga organisasi juga. Yang menurut profesionalisme di atas segalanya gitu. Gitu sih. Kalau organisasi itu sisi profesionalismenya itu di bawah tim gitu. Kalau kita berbicara dalam hal profesionalisme. Tapi semuanya juga bagus semua kok. Tergantung kalian mereka di mana gitu. Tapi kalau misalnya semuanya bagus ya Mas, misalnya pengen semuanya kan kita nggak bisa ngelakuin langsung gitu.
gimana tuh tipsnya biar tercapai semuanya? Kan pasti ada condong ke satu gitu, nggak bisa semuanya bagus gitu kan, pasti ada sibuk-sibuknya. Oke, mungkin ini sih. Kalau misalkan aku mau saran, ini dalam segi apa dulu nih, Mirza? Pelatihan profesionalisme bukan? Atau pelatihan apa nih untuk membangun mindset apa nih? Mindset Ya, kerja atau di mindset waktu, profesionalisme? terus profesionalisme, terus jadi kita di sana itu bisa maksimal gitu. Yes. Oke, mungkin aku ini sih ya. Aku ada apa ya? Aku teringat satu ucapan Kartinku gitu. Jadi kalau bisa dalam 1 tahun tuh kalian maksimal 2 organisasi aja yang kalian ikutin. Karena dalam 2 organisasi itu ya udah maksimal lah, biar kalian tuh maksimal gitu di organisasi gitu. Nah kemudian kalau dalam segi profesionalisme, kalau kalian pengen mencari profesionalisme banget, carilah di tim itu, karena tim itu sangat-sangat profesional gitu loh. Ini aku ada kisah sih, cerita dari, kalian tahu Molina nggak? Molina. Nggak tahu. Jadi intinya tuh ada, pokoknya kalau tim mobil, kalau misalkan kalian dalam 1 tahun kepengurusan itu benar-benar gagal, kalian diminta untuk diminta untuk mengabdi di sana gitu loh. Mungkin dalam bentuk di extend 1 tahun kah perkuliahannya, atau di extend 1 semester gitu sih. Gitu. Oh ya, tadi pertanyaannya Mirza gimana sih? Lupa aku. Itu cara ngelakuin semua itu, soalnya kan nggak mungkin kita ngelakuinnya satu waktu gitu. Biar ngelakuinnya lebih maksimal. Oke, kalau dari Mirza sendiri minat di mana Mirza? Masih semuanya Mirza. Halo Mas. Ya, halo. Apa ya? Kalau misalkan aku juga nggak bisa ngelakuin semuanya sih, dan aku juga nggak ngelakuin semuanya. Aku tak pilih hal-hal yang menurut aku lebih worth it dan lebih bagus aja gitu sih. Gitu. Nah, gitu. worth it-nya menurut Masnya itu apa? Gitu. Worth it menurut aku itu yang profesionalismenya tinggi gitu. Jadi tim boleh, worth it menurut aku ini sih lebih ke profesionalisme gitu loh. Jadi kan kita kan mahasiswa dengan profesionalisme ya, aku cari yang profesionalismenya tinggi gitu. Jadi yang nggak wasting time gitu sih. Itu nangkep nggak? Jadi aku tak plan kan. Tahun pertama aku harus masuk apa, tahun kedua harus masuk apa, tahun ketiga harus masuk apa, tahun keempat tuh harus gimana gitu. Dan aku tak rancang seperti itu, aku harus profesionalisme, aku masuk tim, aku masuk organisasi buat latih itu gitu. Itu sih. Baik Mas, makasih tips and triknya Mas. Ya itu agak ini sih, agak apa ya, beda-beda pandangan, beda orang, beda jawaban, tergantung pandangan orang lain gitu loh. Tergantung pandangan orang-orang gitu. Tergantung pandangan kalian sendiri gitu. Gitu. Mau seperti apanya? Kalau misalnya kalian masuk BEM boleh bagus. BEM itu lebih condong ke keluargaan gitu, BMF. Yang benar itu lebih condong ke profesionalisme. Tapi pasti juga ada sisi negatif positifnya kan. BEM juga ada sisi negatif positif. Tim juga ada positif dan negatifnya. Kebetulan juga ada sisi positif dan negatifnya. Kalian harus mempertimbangkan semua, dan kalian harus milih yang worth it gitu loh. Itu. Kalau misalkan berbicara pilihan yang worth it, aku serem anjir direktur, ntar aku cenderung menjelek-jelekan orang lain, serem banget masalahnya. Itu Mirza. Kalau nggak nanti kita bicara di belakang aja kalau mau. Oke. Ya, siap Mas. Oke. Kalau nggak di stop record aja, ntar kita ngomong aja gitu. Itu sih. Gue takutnya itu anjir. Ini kan diupload di YouTube nggak sih? Iya Mas. Iya Mas. Itu serem anjir. Nanti ada yang bikin hoax, males aku. Itu Mirza, jawab nggak? Iya. Jawab Mas. Maaf, pertanyaannya agak menyudutkan. Iya. Kalau nggak di stop record dulu, nanti kita ngomong. Lanjut aja Mas, nggak apa. Cari pertanyaan lain. Oke.
Sip, sip. Astrid Ayuning baru ya nih ya? Baru masuk ya? Enggak, dari tadi, Mas. Lupa mukanya lupa aku. Yang lain nih, mungkin ada yang mau nanya nggak? Tentang apa gitu, bebas. Mau nanya Mas. Tadi kan Mas Farel pertama udah bilang ya, kalau hal yang paling penting yang pertama disiapin buat terjun ke wirausaha adalah mental. Ada nggak sih Mas tips-trik tips dan trik atau saran untuk mental kita itu supaya kuat gitu ketika menjalankan sebuah wirausaha, terutama ketika kita ada di bawah gitu, atau mungkin sedang mengalami kerugian atau apa gitu. Nah itu gimana, ada nggak Mas saran biar kita tetap kuat menjalaninya dan usahanya tetap jalan gitu? Oke. Mungkin balik lagi sih. Mungkin kalian bisa lihat nih motivasi kalian mau untuk bangun bisnis itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kalian tuh bisnis tuh jangan tim gitu. Kalau misalkan kalian kalau bisnis tuh harus tim gitu. Jangan individu. Karena kalau individu kalian down, bisnis kalian down gitu. Tapi kalau tim kan bisnis kalian down, tim anggota tim lain kan belum tentu down kan. Bisa juga untuk menyemangati gitu. Nah, kalau misalkan ada kasus, misalkan teman kalian tuh agak down nih, ya kalian kayak kita kayak deal talk, habis itu kita bicara tentang gimana sih kita mau semangat kita untuk memulai bisnis ini, gimana sih kita merancangnya, gimana sih kita perjuanginnya, gitu-gitu sih. Dan dari situ sih biasanya aku langsung kayak semangat gitu loh. Gitu sih, Fani. Gitu. Jadi bisnisnya yang pertamanya adalah build a best team gitu. Build your best team. Karena bisnis sendiri mati, Pak. Anda, sumpah. Mau melanjutkan pertanyaan, Mas. Yes, Jadi kan tipsnya salah satunya adalah membangun sebuah tim yang terbaik gitu ya. Gimana ketika di dalam sebuah tim itu ada satu orang yang mungkin dalam tanda kutip mengganggu gitu, Mas, mengganggu jalannya tim. Kayak dia mungkin kurang profesional atau mungkin dia lupa dengan komitmennya. Itu apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menjadi seorang leader gitu misalkan? Keluarkan. Itu aja. Langsung ya Mas. Iya. Bener lah. Okay. Dia nggak profesional ya, kick aja, ngapain aku gitu. Gitu. Oke, mantap. Makasih Mas sarannya. Yuk. Ini ya, ada suara itu sih. Masuk nggak sih? Suara ngaji gitu. Masuk, Mas. Dikit. Kencang nggak? Apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Masuk tadi nggak terlalu. Tutup pintunya bentar. Udah nggak nih, mendingan nih. Gimana? Ada yang pengen tanya kan? Baru ngobrol aja kita. Ini Mas, tanya lagi Mas. Gimana Zak? Kan Mas tadi ada 4 bidang itu ada plus minusnya, kan Masnya dari KWU, jadi aku tanya plus minusnya KWU aja Mas. Apa tuh Mas? Plus minusnya KWU. Mungkin minnya dulu ya. Minnya dari KWU. Kalian sulit untuk mendapatkan teman satu yang sebaya gitu. Kalau misalnya kalian ikut himpunan, ikut BEM itu kan kalian kan gampang nih dapat teman yang sebaya gitu. Nah, tapi kalau kalian fokus ke wirausahaan, teman kalian tuh jarang banget yang sebaya gitu. Bisa lebih tua, bisa lebih muda gitu. Itu yang utamanya. Jadi kalau misalkan kalian kayak ngobrol tentang perkuliahan kalian pada saat sekarang tuh agak kurang relate dengan mereka gitu. Itu sih paling min ya. Kalau plusnya
Yang pertama kalian dapat channel ke atas dan ke bawah. Yang kedua kalian dapat duit lah. Itu sih intinya. Itu. Dan aku mikirkan bahwasanya habis kuliah kan adalah dunia profesional kan. Nah, dunia profesional itu yang bisa membantu kalian tuh bukan channel sebaya kalian, bukan channel yang sepantaran lah. Yang bisa membantu adalah channel yang di atas kalian gitu. Gitu sih. Berarti maksudnya tadi networking sama duit. Iya, benar banget. Dan networking-nya itu networking ke atas dan ke bawah yang lebih worth it daripada ke sebaya. Itu sih. Gitu Mirza. Iya Mas. Siap, makasih jawabannya. Sama. Kalian takut banget sih? Atau stuck bingung ya? Atau bingung mau nanya? Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau tanyakan lagi? Atau mungkin bisa dicukupkan mungkin ya? Gimana teman-teman? Boleh. Atau kita cukupkan, kita stop record, habis itu kita bicara banyak hal. Boleh, setuju dengan Mas Farel mungkin. Berarti kita cukupkan Cukup sampai dari saya, sini. Fiona. Oke. Ya, Mungkin sebelum kita cukupkan, boleh dokum dulu ya Mas ya? Boleh. Ya. Saya hitung sampai 3 ya Mas ya. 1, 2, 3. Ya. Gimana Fiona? Sudah Mas. Oke, cakep. Terima kasih buat Mas Farel atas waktunya. Mohon maaf jika kita ada yang salah. Mungkin kita omongannya ada yang salah. Terima kasih Mas. Saya tutup Sama-sama. sampai sini. Selamat siang Mas. Yang